Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Sinta Dika Prasetya. Saya mahasiswi dari Universitas Abdurrahman, Fakultas Psikologi dan Ilmu Politik. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester saya di mata kuliah Psikologi Pendidikan Dasar. Baiklah, saya akan memulai membahas tentang teori belajar humanistik. Jadi kita harus mengetahui apa sih teori belajar humanistik itu. Teori belajar humanistik adalah teori belajar atau proses belajar harus berawal pada manusia atau individu itu sendiri. Pendekatan humanistik memfokuskan pada hasil afektif yang lebih mengutamakan betapa pentingnya isi dari proses belajar. Teori belajar humanistik merupakan teori belajar dan pembelajaran yang mengutamakan memanusiakan manusia serta diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi diri. Jadi pembelajaran ini memfokuskan pada individu, di mana manusia menjadi pusat utama dalam pembelajaran dengan berlandaskan memanusiakan manusia. Kemudian ada tujuan teori belajar humanistik. Tujuan utamanya adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, maksudnya ialah membantu individu untuk mengenal diri mereka sendiri guna membantu menemukan bakat dan mewujudkan melalui potensi-potensi yang ada dalam diri tiap individu tersebut. Jadi di sini bertujuan untuk menonjolkan apa sih bakat yang dimiliki seseorang tersebut, apa sih potensi yang bisa dikembangkan dari seseorang tersebut, seperti itu. Kemudian ada ciri-ciri dari humanistik. Yang pertama, pendidik mampu menghormati, menghargai, dan menerima peserta didik apa adanya. Terus yang kedua yaitu pendidik harus mampu menciptakan lingkungan kelas yang kondusif untuk melakukan proses belajar mengajar. Jadi di sini harus menciptakan suasana yang tenang, terus membuat siswa menjadi semangat belajar. Kemudian ada karakteristik teori humanistik. Jadi yang pertama, memprioritaskan perspektif diri pada setiap diri individu. Yang kedua, mendahulukan peningkatan dalam self-control. Yang ketiga, memfokuskan pada fungsi objektif dan kognitif. Yang keempat, mementingkan adanya pengenalan diri dan self-image. Yang kelima, memfokuskan pembelajaran pada tekad dan motivasi pribadi siswa atau manusia tersebut. Yang keenam, mengutamakan siswa sebagai pribadi yang unggul. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ada memprioritaskan ilmu pengetahuan dasar dan pengalaman. Kemudian ada dasar pendekatan humanisme. Jadi di sini ada 5 dasar pendekatan humanisme. Yang pertama ada free will. Apa sih free will ini? Free will ini adalah setiap manusia memiliki kemampuan untuk memilih atau menentukan tindakannya. Manusia bukan mesin yang hanya sekedar diprogram oleh lingkungan atau dikendalikan oleh dorongan-dorongan yang disadari. Kemudian ada self-image. Self-image ini dikenal juga sebagai konsep diri, pandangan kita terhadap kualitas personal diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga ada self-evaluation, disebut juga harga diri. Penilaian kita terhadap diri sendiri sesuai image kita tentang diri kita. Yang keempat ada self-actualization, atau bisa juga disebut sebagai pemenuhan atau perwujudan potensi seseorang, sifatnya produktif, goal-oriented, dan mengembangkan potensi. Dan yang terakhir ada frame of reference, yaitu para humanis biasanya menggunakan empati untuk memahami dunia dari sudut pandang orang lain. Kemudian
ada penerapan teori humanistik. Yang pertama, peka terhadap siswa yang kurang percaya diri dalam belajar sehingga guru akan memberikan motivasi. Yang kedua, guru harus sudah tahu tentang jati diri dan mempunyai self control agar bisa memahami siswa. Yang ketiga, guru harus mengetahui sifat-sifat siswa. Yang keempat, guru harus menjadi fasilitator dan mengarahkan dalam memperoleh referensi untuk belajar. Yang kelima, bisa beradaptasi dengan mudah bersama siswa. Yang keenam, menolong siswa untuk bisa mendapatkan kejelasan dalam tugas individu dan juga tugas grup dalam pembelajaran. Yang ketujuh, guru juga harus mempunyai keterampilan komunikasi yang baik untuk bisa membaur sebagai pembimbing dan sahabat untuk siswa. Dan yang terakhir, pada implementasinya, teori ini memfokuskan pada proses daripada hasil. Kemudian dari sekian banyak yang sudah saya jelaskan, ada kesimpulannya yaitu teori belajar humanistik bisa menolong guru untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran pada cakupan yang lebih mendalam dan luas. Ini bisa menjadi terobosan yang efektif untuk guru dalam menguasai arah yang harus dilaksanakan dan langkah untuk meraih tujuan. Teori humanistik ini lebih mengajak siswa untuk berpikir secara induktif berdasarkan kehidupan nyata dan siswa berperan proaktif dalam aktivitas belajar. Terima kasih, mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Di sini juga saya masih belajar. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah dalam menjelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.